Kamera rolling action. Pernah nggak sih kalian kepikiran pajak bermotor sama pajak PBB itu masuk ke dalam apa? Nah, pajak tersebut merupakan pajak daerah. Bener nggak ya? Mari kita simak lebih lanjut. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan juga retribusi daerah. Nah, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pajak provinsi. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota. Nah, untuk pajak provinsi sendiri terdiri dari yang pertama, kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Yang kedua, pajak rokok. Untuk tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Dan lain-lain. Nah, untuk pajak kabupaten atau kota sendiri terdiri dari yang pertama, pajak PBB. Untuk tarif pajak PBB di Kota Solo ditetapkan sebesar 0,1% sampai 0,2%. Kedua, pajak parkir. Untuk tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Dan yang ketiga ada pajak restoran. Nah, untuk tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Dan ada pajak baliho. Untuk pajak baliho atau reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun izin tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah yang khusus ditujukan untuk kepentingan orang pribadi ataupun badan. Objek retribusi daerah terdiri dari tiga. Yang pertama ada retribusi jasa usaha, dan yang kedua ada retribusi jasa umum, dan yang ketiga ada perizinan tertentu. Retribusi jasa usaha contohnya seperti tempat rekreasi dan olahraga. Yang kedua ada tempat terminal. Retribusi jasa umum terdiri dari layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Yang terakhir ada perizinan tertentu. Contohnya seperti retribusi mendirikan bangunan dan perizinan penjualan minuman beralkohol. Tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor secara offline. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Di sini bisa bayar pajak apa? Bisa? Silakan informasi KTP dan STNK-nya. Baik, saya akan proses ya. Totalnya jadi 100.000. Iya. Kasih. Ini STNK barunya ya. Terima kasih. Berikut tata cara pembayaran secara online. Yuk ikut aku. Yang pertama download aplikasi Signal, setelah itu daftar dan setelah itu pencet tombol tambah kendaraan bermotor yang di tengah ini. Yang kemudian isi biodata kendaraan Anda. Setelah itu klik tombol yang di bawah pendaftaran pengesahan STNK. Kemudian pilih kendaraan Anda dan klik lanjut terus. Di sini saya akan memberikan contoh cara menghitung pajak daerah melalui pajak reklame. Di sini saya menggunakan tarif pajak reklame dari Kota Surakarta. Dan contoh soal, reklame papan yang dipasang di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Surakarta memiliki ukuran 4x8 meter dan jangka waktu penyelenggaraan 1 tahun. Jalan Brigjen Slamet Riyadi Surakarta termasuk zona A. Berlaku nilai sewa reklame papan sebesar 4.400.000 per meter persegi dalam jangka waktu penyelenggaraan 1 tahun. Nah, cara penghitungannya yaitu dengan cara luas dari ukuran reklame dikalikan harga sewa reklame per meter perseginya dikalikan tarif pajak. Nah, jadi di sini diperoleh dengan luas reklame yaitu 32 meter persegi dikali 4.400.000 dikalikan dengan tarif pajak sebesar 25%, maka pajak yang diperoleh yaitu
diperoleh pajak sebesar 35.200.000. Jadi begini teman-teman, terkait penjelasan materi tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Thank you.